Acara ucap janji Angkatan 25 Akademi Keperawatan Bina Insan, Kamis 10 Juni 2021. Hadirin yang berbahagia, acara akan segera dimulai. Untuk khidmatnya acara, kami mohon agar para hadirin tidak mengaktifkan handphone dan alat komunikasi lainnya, serta dimohon untuk mematikan suara atau mute. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Ketua DPD PPNI Jakarta Utara yang diwakili oleh Ketua Dewan Pertimbangan Ibu Nersmah Yulis MKM. Yang terhormat, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Latihan Bina Insan Bapak Dr. Haji Fadil Hernawan, SKM. Yang terhormat, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Latihan Bina Insan Ibu Dr. Dede Rosidah beserta jajarannya. Yang terhormat, Direktur Akademi Keperawatan Bina Insan, Ibu Silvana Evelinda SKP Mkop, beserta staf dan jajarannya. Para orang tua wali mahasiswa tingkat 2 yang berbahagia, para mahasiswa tingkat 2 yang kami sayangi, sekaligus kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan anugerah dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersilaturahmi, berkumpul pada hari ini, Kamis 10 Juni 2021, di ruang Zoom, dalam rangka ucap janji mahasiswa tingkat 2, Angkatan 25, Akademi Keperawatan Bina Insan. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan yang saat ini berlangsung. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. 4. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhtadi Aziz. 5. Laporan pendidikan oleh Direktur Akademi Keperawatan Bina Insan. 6. Pembacaan ucap janji mahasiswa tingkat 2 Akademi Keperawatan Bina Insan yang dipimpin oleh Niko Mangtri Ayu Widiani. 7. Sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh perwakilan orang tua mahasiswa. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Latihan Bina Insan. Sambutan ketiga akan disampaikan oleh Ketua DPD PPNI Jakarta Utara yang diwakili oleh Ketua Dewan Pertimbangan Ibu Nersmah Yulis MKM. 8. Pengumuman mahasiswa berprestasi. 9. Penutup. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iringi rekaman instrumen lagu Indonesia Raya. Para hadirin kami persilahkan berdiri.
Para hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya yang akan dibacakan oleh Saudari Intan Nuraini. Kepada Saudari Intan Nuraini, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Terjemahan surah Al-Mujadalah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Intan Nuraini. Meningkat ke acara berikutnya adalah pembacaan doa. Pada Bapak Dr. Andes Haji Muhtadi Aziz, kami persilahkan memimpin doa. Maaf Pak Aziz, suaranya masih di mute. Mohon perhatian Pak Aziz, mohon ditekan tombol mute-nya Pak.
Di bagian bawah, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama memohon doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon semoga acara ucap janji angkatan ke-25 Akademi Perawat Bina Insan senantiasa diberkahi dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita awali munajat doa kita dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma ya Allah, aslih lana ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah urusan dunia kami, karena disitulah tempat penghidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah urusan agama kami, karena agama itulah yang menjadi penopang dan penjaga jiwa dan rohani kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah urusan akhirat kami, karena di akhirat itulah kami akan kembali menghadap Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah untuk kami semua pintu-pintu kebaikan. Bukakanlah untuk kami semua, ya Allah, pintu-pintu keberkahan. Bukakanlah untuk kami semua, ya Allah, pintu-pintu rahmat kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah dalam majelis ini keberkahan dan berikanlah pada majelis ini rahmat dan taufik-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami mengadakan acara ucap janji Akademi Perawat Bina Insan. Berilah dan bimbinglah kami agar kami bisa melaksanakan tugas-tugas yang telah kami emban dengan baik dan penuh amanah. Berikan kami kekuatan lahir dan batin dalam kami menjalankan tugas-tugas kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, Engkaulah Tuhan yang Maha memberikan kekuatan kepada makhluk-Mu. Oleh sebab itu, ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami memohon bimbingan, kami memohon arahan, kami memohon hidayah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau datangkan pada majelis ini, pada acara ini, suatu dosa sehingga Engkau mengampuninya.
Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau datangkan beban kepada kami, kecuali Engkau memberikan jalan keluarnya. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Tadi Aziz. Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya adalah laporan pendidikan yang akan disampaikan oleh Direktur Akademi Keperawatan Bina Insan kepada Ibu Silvana Evelinda SKP MKep. Kami persilahkan. Terima kasih, Bu Diah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Dewan Pertimbangan PPNI Jakarta Utara, Nurse Mahyulis SKP MKM. Yang kami hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Latihan Bina Insan. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Latihan Bina Insan, seluruh sivitas akademika Akper Bina Insan, yang saya hormati orang tua atau wali mahasiswa tingkat 2, serta mahasiswa-mahasiswi tingkat 2 Akademi Keperawatan Bina Insan yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridho izinnya kita dapat menghadiri ucap janji mahasiswa angkatan ke-25 tahun akademik 2020-2021. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu undangan, orang tua wali yang saya hormati, serta mahasiswa-mahasiswi tingkat 2 khususnya. Ucap janji adalah prasyarat bagi mahasiswa Akper Bina Insan sebelum memasuki lahan praktek di rumah sakit, sebagai langkah awal pemberian tanggung jawab moral kepada mereka, kepada mahasiswa tentunya dalam rangka pelaksanaan praktek keperawatan dengan sebaik-baiknya pada situasi nyata di tatanan lahan praktek yang sebentar lagi kalian akan mulai jalani. Jumlah peserta mahasiswa tingkat 2 yang mengucap janji di tahun akademik 2020-2021 sebanyak 35 orang, terdiri dari perempuan 34 mahasiswi dan laki-laki 1 mahasiswa. Harapan kami para mahasiswa nantinya dapat melaksanakan janji yang akan diucapkan dengan sungguh-sungguh, dimaknai, serta dengan penuh rasa tanggung jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, Akper Bina Insan melaksanakan proses pembelajaran akademik menggunakan kurikulum tahun 2019, yaitu kurikulum yang telah menyesuaikan penyusunannya dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI, seperti yang diamanatkan Undang-Undang 12 tahun 2012. Kurikulum ini tentunya berorientasi pada capaian pembelajaran atau learning outcome, muatan kompetensi inti dan muatan kompetensi institusi dengan dirancang sedemikian rupa dengan tetap memperhatikan kearifan lokal, keunikan, dan kepakaran bidang dosen kami. Sejalan itu, sejak pertengahan tahun 2020, kurikulum mengalami penyesuaian tambahan, tentunya dalam konteks masa pandemi saat ini. Capaian pembelajaran ini terintegrasi di dalam 6 semester nantinya dengan jumlah total SKS
108 SKS, 90 SKS inti, dan 18 SKS pelengkap. Muatan pelengkapnya atau unggulan dari Bina Insan adalah kegawat daruratan, termasuk manajemen bencana dan pendidikan karakter. Mahasiswa yang saat ini akan mengikuti ucap janji tentunya sudah menyelesaikan proses pembelajaran sampai semester 3 sebanyak 60 SKS. Evaluasi dilakukan melalui uji tengah semester, uji akhir semester, uji laboratorium, dan remedial. Kegiatan-kegiatan pada saat ini di masa kondisi pandemik COVID-19 tentunya lebih banyak pelaksanaannya dilakukan secara virtual atau daring. Dan tentunya juga ada beberapa kondisi dalam kondisi melalui offline atau luring. Kegiatan-kegiatan daring berupa ceramah, diskusi, presentasi-presentasi terhadap penugasan-penugasan yang diberikan. Sedangkan ujian laboratorium dilaksanakan kedepannya akan kita lakukan dengan luring, dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan dan melewati uji-uji terkait dengan COVID-19 ya, uji swab antigen. Dalam hal ini tentunya kepada orang tua mohon kiranya untuk tetap memantau putra-putrinya dalam proses pembelajaran dan tetap mendorong mereka untuk tetap memberikan hasil atau menghasilkan yang sebaik-baiknya atau optimal. Dalam proses Bapak Ibu yang saya hormati, dalam proses penyelenggaraan pendidikan, Bina Insan disupport dengan kondisi di mana capaian peringkat akreditasinya sudah mampu mencapai B, baik itu akreditasi institusi, kelembagaan, maupun akreditasi program studinya sendiri. Capaian pelaporan terhadap laporan PDPT Dikti di tahun 2020 semester ganjil kita sudah mencapai 100%. Di tahun 2020 kemarin kami mendapatkan hibah PPPTS ya berupa peralatan laboratorium. Ya, ini tentunya merupakan satu kondisi yang menggembirakan. Serta di tahun 2021 ini kami juga mendapatkan kucuran dana beasiswa dalam bentuk uang kuliah tunggal UKT sebanyak 100 orang mahasiswa yang terpilih dari student body atau jumlah mahasiswa seluruh yang ada di Bina Insan ya. Itu tersebar di tingkat 2 dan tingkat 3. Sehingga dalam situasi seperti ini, kondisi saat ini, saya menyampaikan apresiasi terhadap pihak-pihak yang terkait, ya, yang sudah membantu semaksimal mungkin atas capaian-capaian yang sudah kita capai pada saat ini, ya. Khusus kepada yang hadir saat ini, tentunya pembina, pengurus, profesi keperawatan kita, ya. Dan tentunya tak lupa juga para orang tua yang selalu mensupport keberhasilan proses pembelajaran mahasiswanya. Bapak Ibu undangan yang saya banggakan, pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat atas prestasi yang sudah diraih mahasiswa-mahasiswi tingkat 2 dan 3 dalam hal ini, ya, baik prestasi yang terkait dengan capaian pengetahuan kognitif maupun capaian sikap atau afektif, ya. Berikut beberapa mahasiswa yang berprestasi. Tingkat 3 ada peringkat pertama ada Eva Wulandari ya 3,85, Siti Sulala 3,84, peringkat ketiga Melia Rabita Chandra 3,81. Kemudian mahasiswa tingkat 2 yang hari ini ucap janji, peringkat pertama Nikomang Ayu 3,85, peringkat kedua Yolanda Pratama 3,69, dan Anissa Dwi Banowati 3,60.
Mahasiswa-mahasiswi yang saya sebutkan tadi tentunya selalu berupaya memberikan yang terbaik, meningkatkan status-status kondisinya baik kognitif, afektif, ya menjadi contoh peran, contoh model untuk kalangan sivitas akademi Akbar Bina Insan. Mahasiswa nantinya akan mendapatkan sertifikat dan penghargaan berupa uang, ya. Peringkat pertama sebesar 2 juta, peringkat kedua sebesar 1.250, peringkat ketiga 750. Pesan saya khususnya kepada mahasiswa yang hari ini ucap janji bahwa tetap menjaga martabat profesi melalui penerapan etika profesi di layanan nanti, ya, karena sebentar lagi Anda akan terjun ke layanan, ya, dan selalu bisa mengembangkan keilmuan yang didapat. Insya Allah jika ini dilakukan dengan baik, ya, dengan niat yang baik, urusan kalian akan selalu lancar sampai akhir pendidikan. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Budia, silakan. Terima kasih kepada Ibu Sivana Evinda SKPM Kep atas laporannya. Acara selanjutnya merupakan acara inti, yaitu pembacaan ucap janji mahasiswa tingkat 2 yang akan dipimpin oleh Komang Tri Ayu Widiani, selaku mahasiswa dengan nilai kognitif terbaik, diikuti oleh seluruh mahasiswa tingkat 2. Kepada mahasiswa tingkat 2, kami persilahkan. Diulang, itu nggak ada suaranya. Ulang. Acara selanjutnya merupakan acara inti, yaitu pembacaan ucap janji mahasiswa tingkat 2 yang akan dipimpin oleh Komang Tri Ayu Widiani, selaku mahasiswa dengan nilai kognitif terbaik, diikuti oleh seluruh mahasiswa tingkat 2. Kepada mahasiswa tingkat 2, kami persilahkan. Headset, dia pakai headset kali itu. Janji mahasiswa-mahasiswi Akademi Keperawatan Bina Insan. Kok nggak ada yang baca sih? Janji mahasiswa-mahasiswi Akademi Keperawatan Bina Insan. Kami, mahasiswa-mahasiswi Akademi Keperawatan Bina Insan, berjanji. 1. Akan belajar dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan ilmu yang telah kami miliki untuk menolong pasien dengan tidak membeda-bedakan bangsa, agama, maupun aliran politik. 2. Akan mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi. 3. Berlaku jujur dan dapat menyimpan rahasia yang dipercayakan pada kami. 4. Akan mentaati segala peraturan dan petunjuk, serta menjalankan kewajiban yang diserahkan pada kami. 5. Akan berlaku sabar, serta melakukan tugas dengan ikhlas, karena Tuhan Yang Maha Esa, Pengasih, dan Penyayang. Jakarta, 10 Juni 2021. Himne Alma Mater dan Mars Akbar
melalui rekaman suara mahasiswa. Tekuni ilmu tingkatkan
Demikian telah kita saksikan ikrar ucap janji tingkat 2 Angkatan 25 Akademi Keperawatan Bina Insan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh perwakilan orang tua mahasiswa tingkat 2, yaitu Ibu Maria Tini, yang merupakan orang tua dari mahasiswa Yolanda Pratama. Kepada Ibu Maria Tini, kami persilahkan. Yolanda Pratama, mohon di-mute, di-unmute. Sinyalnya nggak bagus. Mohon perhatian, Yolanda Pratama. Sekali lagi kami mohon Yolanda Pratama untuk menekan tombol mute. Halo, maaf Ibu, apakah sudah ada jaringannya? Ya, sudah. Maaf Silakan. Ibu, apakah sudah ada suaranya? Sudah, ya, Bu? sudah. Baik. Ya. Dia selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam. Ibu Nurse Mahyulis Eskep UKM selaku Dewan Pertimbangan DPD PPNI Jakarta Utara. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Fadil Hernawan SKM selaku Ketua Lembaga Pendidikan dan Kesehatan Bina Insan. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Dede Rosida selaku Ketua Pengurus Lembaga Pendidikan dan Kesehatan Bina Insan. Yang terhormat Ibu Selvana Epilinda SKP MKEP selaku Direktur Akademik Perawatan Bina Insan. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Direktur dan Bapak Ibu dosen serta staf administrasi. Yang terhormat Bapak Murtazi Aziz. Yang terhormat para orang tua wali mahasiswa-mahasiswi tingkat 2 yang berbahagia dan para undangan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Serta para mahasiswa-mahasiswi tingkat 2 yang kami sayangi dan kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya mahasiswi Akademi Keperawatan Bina Insan angkatan 25 tahun akademik 2020-2021. Tak lupa pula kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa selalu menjadi tauladan kepada kita semua. Pada kesempatan ini, perkenankan saya mohon izin dan mohon maaf kepada Bapak Ibu wali mahasiswa untuk saya mewakili memberikan kata sambutan dalam rangka melepaskan anak-anak kita untuk melaksanakan praktek lapangan di puskesmas atau di rumah sakit. Dan terima kasih kepada pengelola dan dosen Akpor Bina Insan pada kesempatan ini telah memberikan kesempatan kepada saya. Hadirin yang saya hormati, dengan akan dilaksanakannya kegiatan praktek lapangan di rumah sakit, maka hari ini kita hadir
untuk mendengarkan mereka mengucapkan janji yang harus mereka laksanakan saat di lapangan nanti. Meskipun acara ucap janji ini dilaksanakan secara daring, semoga tidak mengurangi semangat anak-anak kita nanti untuk melaksanakan tugas ke depannya. Semoga mereka mampu memenuhi janji yang mereka ucapkan yang biasa mereka temui, biasa mereka temui. Mungkin kita hanya bisa mengiringi mereka dengan doa dan mendukung segala kegiatan mereka. Semoga mereka tidak menemui halangan dan rintangan yang berarti, dan mereka dapat mengatasinya dengan baik. Amin ya robbal alamin. Kepada pengelola dan para dosen Akbar Bina Insan, saya ucapkan ribuan terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak kami. Kami yakin ilmu dan bimbingan yang Bapak Ibu berikan sangat bermanfaat pada anak-anak kami dalam melaksanakan praktek lahan ini. Dan kepada anak-anak kami semua yang kami sayangi, rajin-rajinlah belajar. Kami yakin rajinlah belajar dan yang diberikan berguna untuk menyelesaikan studi kalian dan bekal kalian bekerja nanti. Demikian sambutan dari saya sebagai wakil wali mahasiswa. Apabila ada salah kata dan hilaf, saya mohon maaf karena kesempurnaan dan semuanya adalah milik Allah. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mariatini atas sambutannya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Latihan Bina Insan. Kepada Ibu Dr. Hajah Dede Rosidah, kami persilahkan. Ibu mohon maaf di unmute dulu. Mohon perhatian Bu Dode, mohon ditekan tombol mute-nya agar terdengar suara. Sudah? Ya, baik. Ya, baik. Sudah terdengar, Bu. Ya. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Latihan Bina Insan, Bapak Dr. Fadil Hernawan, yang Ketua DPD PPNI Jakarta Utara, Direktur Akademi Perawatan Bina Insan beserta staf, orang tua atau wali mahasiswa tingkat 2, dan tak lupa mahasiswa tingkat 2 yang saya sayangi dan yang sedang berbahagia pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan mengikuti acara upacara ucap janji mahasiswa tingkat 2 Akbar Bina Insan. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang atas bimbingannya kita sampai hari ini. Selaku Ketua Yayasan, saya mengucapkan syukur Alhamdulillah. Akbar Bina Insan telah melaksanakan upacara ucap janji yang ke-25 kalinya. Pada hari ini, meskipun dilaksanakan secara online atau daring, mudah-mudahan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan upacara ini berhasil dan dapat diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang kami hormati. Kita baru saja mendengarkan para mahasiswa tingkat 2 secara khidmat telah mengikrarkan janji sebelum mereka diterjunkan praktek di lapangan. Semoga ucap janji ini dipahami maksud yang dikandung di dalamnya, diresapi, dihayati, dan diamalkan.
pada orang tua, wali murid, mahasiswa dalam upaya mencapai tujuan pendidikan agar dihasilkan perawat-perawat yang berakhlak mulia. Kami dari Akbar Bina Insan menyelenggarakan pendidikan karakter guna mendukung profesionalitas perawat yang berakhlak mulia, yaitu perawat yang diharapkan kompeten, dia mumpuni dalam ilmu keperawatannya, yang santun, yang peduli, dan kreatif. Oleh karena itu, kami mengharapkan kerjasama yang baik antara Bapak Ibu atau keluarga dan di rumah untuk bersama-sama membantu untuk sama-sama berpartisipasi aktif untuk berhasilnya pendidikan ini. Ada hal-hal yang perlu disampaikan untuk mendapat perhatian. Yang pertama adalah lahan praktek. Lahan praktek yaitu rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan adalah kenali lahan praktek, pelajari dan taati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku. Yang kedua, perawat, karyawan lain adalah guru, di mana Ananda akan mendapat pelajaran yang berharga dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk kepentingan Ananda. Di dalam bersikap berhendaklah kita bersikap ramah. Sampaikan sesalam. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Senyum yang tulus, santun, dan bertutur kata yang lembut dan bekerja dengan ikhlas. Segala usaha ini akan menjadi modal yang awal untuk kita berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya. Menghadapi pasien dan keluarga, hendaklah dipraktekkan etika keperawatan yang Ananda sudah dapat di ruang kuliah. Mereka mengharapkan rasa cemas, rasa takut, rasa sakit, gelisah yang berhubungan dengan sakitnya akan berkurang dengan kedatangan Ananda semua. Tunjukkan empati, tunjukkan bahwa kita mau membantu, bahwa Ananda akan selalu berada di samping perawat, di samping pasien, sehingga mereka akan terkurangi rasa sakitnya, terkurangi rasa kecemasannya, dan untuk itulah Ananda berada di samping para pasien. Dan yang terakhir, kepada semua pihak yang terlibat dalam acara ini, kami berterima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah Anda lakukan menjadi wujud ibadah Anda kepadanya dan mendapat balasan, imbalan dan ridhonya. Amin ya robbal alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Dedeh Rosidah atas sambutannya. Sambutan ketiga akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPD PPNI Jakarta Utara kepada Ibu Narsmah Yulis MKM. Kami persilahkan. Terima kasih. Terdengar suara saya, Bu Dia? Terdengar, Bunda. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya atas nama DPD PPNI Jakarta Utara mengaturkan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bapak Ketua, Bapak Haji Marianto, SKM SK Nurse, karena beliau sedang ada tugas dari negara terkait dengan banyaknya polemik-polemik yang sedang marak. Mungkin Bapak Ibu yang suka buka Instagram tahu bahwasanya banyak sekali pelecehan terhadap perawat. Kebetulan beliau adalah sekretaris di Badan Bantuan Hukum. Jadi beliau sedang ada di luar kota saat ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak mengurangi rasa hormat. Yang terhormat,
Ketua Lembaga Yayasan Akper Bina Insan, Bapak Dr. Fadil Hernawa SKM. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Akper Bina Insan, Ibu Dr. Dedeh Rosida. Yang kami hormati Direktur Akper Bina Insan, Ibu Silvana Evi Linda, SKP MKEP beserta Sivitas Akademika, serta para mahasiswa Akper Bina Insan yang telah melaksanakan ucap janji, juga pada para orang tua wali murid yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka ucap janji mahasiswa-mahasiswi Akper Bina Insan. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga. Semoga kita semua menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kami mengucapkan selamat atas ucap janji mahasiswa-mahasiswi Akper Bina Insan Angkatan ke-25. Ini merupakan langkah awal dalam pengabdian terhadap masyarakat dan profesi keperawatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, keperawatan sebagai profesi di Indonesia sejalan dengan pasca disahkannya Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang mestinya kita sama-sama turut bertanggung jawab terhadap isi yang pernah kita perjuangkan, khususnya di Provinsi DKI Jakarta telah berkiprah memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas agar masyarakat benar-benar puas terhadap pelayanan keperawatan. Kita harus mampu aktif berkontribusi menyelesaikan masalah kesehatan di Provinsi DKI Jakarta, terutama dalam masa menghadapi pandemi COVID-19 yang telah kita hadapi kurang lebih hampir 2 tahun ini. Perlu Bapak Ibu ketahui, serta saudara sekalian, masalah kesehatan lain yang masih merupakan angka tertinggi dan bersifat klasik, yaitu masalah kegawat daruratan kardiovaskuler, angka kesakitan anak, masalah gizi yang masih kurang, penyakit menular TBC yang sekarang menjadi peringkat utama, kemudian HIV/AIDS, masalah kesehatan mental seperti kejadian stres, perilaku kekerasan, bunuh diri, dan gangguan jiwa. Tentunya ini menjadi perhatian bagi perawat untuk berespon positif melakukan kegiatan real sebagai individu perawat atau perawat pelaksana. Adapun tantangan dan peluang tentunya akan selalu dihadapi oleh profesi keperawatan Indonesia, baik internal maupun eksternal, yaitu globalisasi. Kami yakin Sivitas Akademi Akper Bina Insan telah mempersiapkan rancangan aktivitas pembelajaran yang siap menjawab tuntutan global, disertai dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pendidikan yang ada. Upaya yang dilakukan oleh Sivitas Akademika tentunya tidak akan bermakna jika tidak disambut oleh mahasiswa atau mahasiswi sebagai pembelajar aktif yang mempersiapkan diri untuk menjawab tuntutan global tersebut. Oleh karenanya, siap tidak siap, kita mesti siap. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2019 tentang rumah sakit dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya sudah menetapkan bahwa standar kompetensi ditentukan oleh organisasi profesi, yaitu minimal D3 keperawatan. Maka organisasi profesi perawat yaitu PPNI sudah menetapkan pola sertifikasi, standar kompetensi, serta sistem pelatihan keperawatan di Indonesia, baik yang bersifat formal maupun non-formal, yang saat ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Keperawatan. Institusi pendidikan tinggi keperawatan menyusun kompetensi lulusan
kurikulum pendidikan, serta strategi pembelajaran pendekatan berbasis kompetensi. Permenkes nomor 46 tahun 2013 dan diperkuat lahirnya Undang-Undang Keperawatan tentang Registrasi Tenaga Kesehatan mengamanatkan kepada lulusan tenaga kesehatan termasuk perawat mulai tahun 2014 wajib mengikuti uji kompetensi sebelum dilakukan akad sumpah yang diperkuat oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2013 tentang pendidikan tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia, kami selalu menggugah dan mengingatkan, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi, agar nanti kalau sudah menjadi perawat, senantiasa selalu memegang teguh 3 prinsip etik, yaitu memupuk semangat kolegialitas kesejawatan sesama teman perawat, karena kesejawatan adalah sumber denyut nadi profesi. 2, ciptakan kelompok keilmuan. Kenapa harus menciptakan? Karena melanjutkan pola belajar yang saudara miliki dan tingkatkan selama pendidikan itu merupakan denyut jantung dari profesi kita. Yang ketiga, bangun, tadi seperti sudah disinggung oleh Ibu Dr. Dede, bangun sikap dan perilaku sabar, murah hati, jujur dan ikhlas yang tercermin dengan senyum, karena sabar, murah hati, jujur dan ikhlas serta senyum adalah merupakan serabut nadi dari profesi kita. Jadi pesan saya selama berpraktek, janganlah selalu senantiasa memegang handphone. Dan sekali lagi, seperti yang Ibu Dede juga sampaikan, saya mengutip bahwasanya selama berpraktek, lakukan sesuai dengan kompetensi serta SPO yang ada. Serta juga memikirkan keselamatan baik pasien maupun para mahasiswa-mahasiswi yang akan berpraktek. Jangan lupa dengan selalu mengucapkan basmalah bagi agama Muslim diakhiri dengan hamdalah. Akhir kata, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh sivitas Akper Bina Insan yang telah menyelenggarakan pendidikan sehingga akan menghasilkan profesi perawat yang memperkuat barisan tenaga kesehatan untuk mewujudkan pelayanan keperawatan yang profesional. Kepada mahasiswa-mahasiswi Akper Bina Insan yang sebentar lagi akan terjun ke lapangan, hayati, maknai ucap janji hari ini yang telah diikrarkan, sehingga betul-betul mempersiapkan diri dengan baik dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Apabila teman-teman akan berpraktek di lahan, kami dari profesi, dari organisasi profesi berpesan sekali, bawa mukena sendiri, bawa alat makan sendiri, bawa tempat minum atau botol, dan makan tidak bersama-sama seperti dulu. Kalau dulu kan makan katanya ngeriung bareng-bareng, itu lebih enak. Ternyata sekarang semuanya harus dihindari. Untuk mahasiswa-mahasiswi Akper Bina Insan, sekali lagi saya mewakili organisasi profesi mengucapkan selamat. Semoga ilmu yang telah didapat bisa diterapkan kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, nusa, dan bangsa. Untuk Akper Bina Insan, mohon selalu meningkatkan, mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar lulusan Bina Insan dapat bersaing di dunia kerja. Sebelum saya tutup, marilah tetap berkumpul dan bergerak menuju perubahan. Ini merupakan jargon PPNI yang sudah disahkan oleh pimpinan pusat PPNI.
Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ners Mahyulis Expert MKM atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah pengumuman mahasiswa berprestasi akademik tingkat 2 dan tingkat 3. Tingkat 2, peringkat pertama diraih oleh Nikomang Tri Ayu Widiani dengan IPK 3,85, mendapatkan hadiah dana tabungan sebesar Rp2 juta. Peringkat 2 diraih oleh Yolanda Pratama dengan IPK 3,69, mendapatkan hadiah dana tabungan sebesar Rp1.250.000. Peringkat 3 diraih oleh Anissa Dwi Banowati dengan IPK 3,60, mendapatkan hadiah dana tabungan sebesar Rp750.000. Tingkat 3, peringkat pertama diraih oleh Eva Wulandari dengan IPK 3,85, mendapatkan hadiah dana tabungan sebesar Rp2 juta. Peringkat 2 diraih oleh Siti Sulala dengan IPK 3,84, mendapatkan hadiah dana tabungan sebesar Rp1.250.000. Peringkat 3 diraih oleh Melia Rabita dengan IPK 3,81, mendapatkan hadiah dana tabungan sebesar Rp750.000. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Kami mohon kesediaan seluruh hadirin untuk mengaktifkan kameranya dan mematikan suara atau mute. Silakan ditahan. Ya, selesai. Demikian acara demi acara telah kita lalui bersama. Mudah-mudahan acara ucap janji ini memberi kesan yang mendalam bagi kita semua. Untuk menutup acara ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf bila dalam memandu acara ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dia, panitia langsung evaluasi, Bu, setelah semua keluar. Ya, ini mau disetel dulu video profil aktor ya Pak, mau nih. Ya. Kesehatan bersama.
Baik, mohon perhatian. Bagi mahasiswa, kami ingatkan kembali untuk tanggal 14 hari Senin agar datang ke aktor Bina Insan untuk mengadakan sesi berfoto bersama. Selanjutnya kami persilakan untuk mahasiswa meninggalkan ruangan Zoom. Panitia dan staf aktor diminta untuk tetap di ruangan Zoom untuk mengadakan evaluasi. Bu Dia, saya unmute. Saya boleh itu? Oh, boleh Bu. Bu Baik, Dia. Ibu Mahyulis, ya diperbolehkan, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Ya. Beserta Pak Aziz ya Pak, para tamu undangan, Oh, iya. kami sudah diperbolehkan untuk Ya. meninggalkan ruangan. Terima kasih kasih atas semuanya. kehadirannya. Ya Bu Mahyulis. Ya, Terima kasih Bu ya, Mayulis. terima kasih. Iya, apa kabar Bu Terima kasih, Dokter Bapak Dede? Ika. Ibu Rahma, Ibu Silvi nih, udah lama nggak ketemu kita ya, nggak kontak ya. Ada Bu email. Baik, Saya Bu. pamit ya. Terima kasih ya sudah bergabung. Salam buat Pak Marianto dan teman-teman semua di Jakarta Utara. Iya Bu, nanti Ya. kalau udah pulang. Oke. Iya Bu, terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Sadi Aziz atas kehadirannya. Bapak Muhtadi Aziz sudah boleh meninggalkan ruangan Zoom ya Pak. Untuk evaluasi tetap record ya. Selanjutnya kami serahkan kepada Ketua Panitia Ibu Hari untuk memandu jalannya evaluasi Bu. Terima kasih Bu Dia. Yang terhormat Bu Eki, Bu Rahma, Pak Fir, Pak Citra, dan panitia ucap janji lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita telah selesai melaksanakan upacara ucap janji yang dilakukan oleh mahasiswa. Alhamdulillah tidak banyak kendala yang dihadapi, ada beberapa memang yang mungkin menjadi masukan bagi kita untuk ke depannya. Untuk itu perlu kita lakukan evaluasi. Kami minta laporannya pertama dari sekretaris. Silakan Bu Imel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kegiatan ucap janji kita sudah selesai. Terima kasih atas kesempatannya. Sebagai sekretaris, BEM akan melaporkan tentang pengamatan waktu. Kita mulai gladikotor Bu dari jam dijadwalkan 8.30, tapi mungkin ada beberapa hal yang menjadi masalah, akhirnya baru mulai 8.50. Ya, jadi tadi mungkin menunggu Nikomang juga, jadi agak lama. Yang kedua, yang diamati adalah kegiatan berlangsung 1 jam
13 menit. Dari jam 9 pas sampai jam 10.13. Untuk kegiatan yang pertama, profil itu harusnya kemarin kita sepakati di depan, tapi akhirnya di belakang, itu saja dari rangkaian yang agak beda sedikit. Kalau yang lain kita sudah sama, Bu. Kegiatannya sama dengan yang gladi kotor kemarin. Untuk pengamatan dari segi kegiatan, suara mungkin sempat ada yang terputus-putus, mungkin kendala sinyal dan lain-lain. Itu saja Bu Hari, undangan yang hadir, Dr. Dede, Dr. Fadil, Dr. Yudit, Pak Aziz, dan Bu Mayulis, alhamdulillah hadir semua. Semuanya. Demikian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Imel. Untuk selanjutnya meminta laporannya dari seksi acara. Silakan. Terima kasih Bu Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sebagian acara udah dilaporin sama Bu Imel. Ya, jadi saya cuma melaporkan mahasiswa. Tadi saya hitung sih sampai tadi ya, terakhir saya hitung tuh kayaknya ada semua, termasuk Riwansah. Cuma memang ada yang termasuk ya. Riwansah sudah saya infokan dari kemarin. Suaranya terputus-putus ya, Bu Ram? Iya. Halo, ya. Ya, jadi kemudian termasuk Riwansah, Bu. Riwansah sudah hadir dari kemarin, karena dia tahun kemarin hadir. Ya, sudah ada semua. Itu mungkin ya untuk apa namanya kendala yang terkait dengan sinyal segala macam itu kan di luar dari ininya kita. Itu mungkin dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain kalau ada yang mau menambahkan dari si acara, silakan. Silakan, Bu Dia, Bu Femi mau menambahkan. Bu Dia, Bu Fem. Bu Hari tadi suaranya putus-putus sinyal lagi nih. Kemudian ada berapa nyalakannya? Dia pindah itu kali ya karena. Suaranya jadi putus Bu Dia. Sinyalnya ada di Bu Dia. Bu Hari. Ibu pindah. Saya ngambil masker tadi. Nah ya kan, dilihat manetnya di Bu Dia sinyalnya. Maunya dekat-dekat Pak Bambang. Baik Bu Hari, tadi pengamatan saya itu yang pertama memang di Komang ya Bu ya, tapi alhamdulillah di atas. Kemudian banyak sekali mahasiswa di awal itu belum menyalakan kamera, sehingga kita menunggu-nunggu mahasiswa menyalakan kamera dulu untuk latihan, itu yang membuat acara mundur. Selanjutnya pada saat acara pun ada beberapa mahasiswa yang keluar masuk, jadi tidak standby di tempat, sehingga kami harus menegur dulu agar dia segera kembali ke tempat. Itu saja Bu kalau dari saya Bu. Baik, terima kasih Bu Dia. Mungkin Bu Femi ada tambahan? Cukup Bu dari saya Bu. Tadi saya hanya di belakang layar Bu, monitor dengan Bu Lili dan teman-teman lainnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fem. Untuk selanjutnya mungkin dari seksi perlengkapan. Silakan Pak Bambang. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kegiatan terutama seksi perlengkapan ya terkait dengan sinyal tadi saya amat awal alhamdulillah di tidak ada masalah. Hanya dari apa namanya di perwakilan Bu Yolanda ya tadi itu dari sinyal Bunya Yolanda sendiri. Jadi selama berjalannya acara ini alhamdulillah
tidak terkendala, tidak ada kendala untuk sinyal. Ada khawatiran. Alhamdulillah. Disampaikan sama ibu-ibu dan bapak-bapak yang ya seperti mahasiswa yang keluar masuk. Tadi kita juga catat itu berapa yang keluar masuk yang tidak menghidupkan kamera, dan ada beberapa juga yang menghidupkan kamera itu double ya, pakai laptop dan pakai HP. Ya. Itu sudah. Silakan Pak Firdaus. Ya. Silakan Pak Fir. Dan menambahkan. Ya, Pak, sekarang malah sinyalnya nggak ada setelah. Iya, malah ya nggak bagus nih Pak Bambang. Berakhir. Tadi bagus. Karena yang tadi diwiritin dulu. Alhamdulillah. Silakan Pak Fir. Fir di unmute. Nggak kedengeran suaranya Pak. Pak. Chat dulu Pak. Pak Fir. Mohon perhatian Pak Fir. Tombol mute-nya ditekan Pak agar suara Bapak terdengar. Masih di mute ya. Sudah di mute. Enggak kedengeran suaranya Pak. Bapak belum klik Pak. Mute. Pak Fir. Nah, itu Pak baru kedengeran. Iya, tadi harusnya dari sana kan? Unmute. Enggak, dari Enggak, Bapak sendiri. sudah itu Pak. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih nih pada teman-teman semua. Ya, kepada panitia. Ini lancar, menurut saya sih berjalan lancar, bagus. Dari sisi mahasiswa memang harus ada beberapa yang dikasih tahu supaya dalam event-event lain nanti nggak terjadi. Seperti Sarul Gunawan itu nggak fokus orangnya ya. Iya. Yang loteng kadang-kadang itu HP-nya yang kelihatan loteng terus lama itu. Kemudian siapa tuh Yolanda dengan maknya suka ngomong. Itu si Intan juga suka bicara dengan tantenya itu. Kemudian melintas lagi ponakannya nggak pakai baju di belakang. Ini perlu disampaikan, dikasih tahu sama mereka supaya mereka ngeh nanti pada saat ada acara-acara begini alumni kita itu ya bisa dihargai orang juga gitu. Terus kemudian nih maaf Bu Diah, itu HP-nya suka bergerak ya. HP ini pakai HP apa pakai apa nih? HP Pak. Iya suka bergerak. Kadang-kadang Bu Diah terbalik kepalanya itu ke bawah. Pak, itu berarti saya lagi WhatsApp mahasiswa mengingatkan mereka untuk kembali ke tempat gitu Pak. Ya, itu mungkin disimak juga sama mahasiswa. Apalagi yang Bu Dia kan pembawa acara ya. Nah, itu. Kalau yang lain saya pikir bagus. Itu mengenai profil di belakang itu bagus itu apa namanya? Pengantar orang berpisah gitu ya. Pengantar orang berpisah itu profil. Udah cocok juga di situ. Itu komentar saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang ini. Semoga kegiatan ini ya dapat kita tingkatkan lagi di masa yang akan datang. Bu Warni kenapa nggak pakai ini ya? Maaf nih, Bu Warni nggak pakai profil. Background. Saya nggak bisa Pak. Nggak pakai background. Sudah dicoba tadi sama anaknya Pak, nggak bisa. Oh gitu. Tapi pakai laptop ya? HP, laptop dipakai anak saya ujian. Oh gitu.
Iya. Ya, berarti HP-nya nggak support. Pakai HP Iya, mungkin. Terima nggak ada kasih. itunya. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan lancar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fir. Mungkin untuk selanjutnya dari Pak Citra. Tinggal bayar, itunya belum saya bayar. Bayar non transport Dari undangan juga. saya Bayar udah cukup Bu, udah 10.000. dikomentari semua. Cuman saya mau mengingatkan saja masih ada satu momen. Kemarin saya diinfokan sama Bu Evi kegiatan pelantikan Senat diundur ke hari Sabtu. Saya udah koordinasi sama mahasiswa. Ternyata mereka minta hari Senin aja Bu, setelah foto Capping Day. Jam 10 sampai Apel jadi diundur ya Pak? Karena Caranya? kebetulan mereka ya. Jadi tanggal 14. Jadi teman-teman saya umumkan ke teman-teman, saya udah kontak 7.30 udah bisa dimulai karena Pak Buhari udah datang. Dosen dulu satu-satu. Kemudian setelah itu jam 8 sampai jam 8.30 absen 1 sampai absen 15 atau absen 18, kemudian 8.30 sampai 9.30 maksimal, dari 18 sampai dengan selesai. Itu aja. Jadi jam 10 mereka udah ada di rumah masing-masing, kecuali Ketua Senat dan Wakil Ketua Senat yang udah di tes swab tetap di tempat. Gitu Bu. Baik. Linknya mau pakai link Zoom tingkat 2 atau tingkat berapa Bu Lili baiknya? Bu Rahma minta izin. Tingkat 2 boleh? Boleh. Ya, kita Ya, pakai baik, link tingkat 2 karena apel paginya juga apel siangnya jadi masing-masing perwakilan. Ya, jumlahnya kurang dari 100 jadinya. Jadi apelnya jam berapa Pak? Apelnya jam 10 Bu, kita siapkan jam 10. Jadi nggak akan mengganggu yang pengarahan dari rumah sakit juga. Baik. Terima kasih Pak Citra. Untuk berikutnya mungkin dari Bu Evi. Bu Evi silakan Bu Evi, ada masukan. Ya, terima kasih Bu Hari. Segala kekurangan, segala kelebihan yang ada di acara ini, kan kita harus terima saja sudah terjadi ya. Makanya kita mungkin perlu menjadi catatan-catatan tersendiri. Kalau di kita juga itu yang saya pikir kita juga memang harus refleksi juga ya. Artinya kalau kita lihat di momen ini mahasiswa, meskipun tidak semua mahasiswa, ini menjadi catatan-catatan kita ya. Ada perilaku-perilaku yang memang tidak pas dilakukan oleh mereka. Terlepas dari kuasa internet atau apa ya. Tapi tadi saya juga lihat kan mulai dari awal kooperatif mereka ya. Ini sebenarnya menjadi bagian PR besar buat kita semua ya. PR kita besar di tingkat 2 ini kelihatannya susah ya modelnya ya untuk diatur. Ya, diatur, dilakukan perubahan mungkin ya. Mungkin kalau Pak Citra biasa bersentuhan dengan mahasiswa sudah bisa mulai mengidentifikasi itu. Padahal di tingkat 2 ini kan porosnya pergerakan di sini ya. Betul. Sebentar lagi mereka juga kan pegang peranan besar menghandle senat akademik, senat mahasiswa bukan senat akademik ya. Jadi itu yang saya cukup khawatir ketika pola-pola ini nggak kita genjot untuk itu, untuk kita beri penekanan kepada mereka ya. Terutama juga seperti Komang juga kan gitu ya. Di satu sisi dia menjadi tumpuan harapan kita di awal, tapi kita sendiri saya nggak paham apa lepas kontrol dari kita ya yang menghandle. Kita nggak tahu sampai kesulitan dia sejauh itu gitu ya. Di awal dia
semua teman-temannya sudah buka kamera, ternyata dia gitu yang Di akhir. telat, ya yang terakhir, padahal dia titik sentral. Kemudian di satu sisi dia juga menjadi sorotan teman-temannya karena dia berprestasi, kita kategorikan. Dalam proses pemilihan senat, dia juga yang digiring dengan siapa ya idenya ya. Ada proses-proses penggiringan kan, dia juga menjadi kandidat. Nah ini yang saya tidak melihat secara utuh ya, meskipun ini proses ya. Ini jadi PR mungkin, ini PA khususnya PA tingkat 2 kebetulan saya, Pak Fir dan Femi ya. Dan teman-teman yang sering bersentuhan, yang paling sering bersentuhan dari sisi kemahasiswaan ya, itu ini menjadi PR. Terus kita juga mungkin ya, dengan segala kelemahan-kelemahan kita, saya mohon maaf juga gitu ya, yang hal-hal yang kecil-kecil begini agak ribet, tapi kita justru yang menjadi contoh juga buat mahasiswa ya. Kelihatan kalau dilihat dari layar itu sepele, tapi itu menjadi hal yang penting gitu ya. Hitung-hitungan, saya nggak tahu hitung-hitungan pulsa atau hitung-hitung apa kendalanya di mana ya, itu makanya teriakan-teriakan begini rasanya kan sebenarnya nggak perlu. Ketika kita ngomong kenapa layar, kita berlayar gitu ya, harusnya udah bisa diantisipasi dari awal. Jadi kayak gitu ya, itu yang kita meminta mahasiswa mengaktifkan layar, kita sendiri nggak aktif layar. Contohnya kayak gitu maksud saya. Nah itu yang itu juga tentunya menjadi perhatian ya. Saya sampaikan mudah-mudahan berkenan semua yang ada di sini. Itu mungkin Bu Hari ya, PR besar kita ternyata masih ada. Ini saya minta evaluasi ke mahasiswa. Ini kan prosesnya belum akhir ya, nanti di foto juga kan ada ya. Bisa ada foto. Sesi foto kan kita masih ada ya untuk mahasiswa. Nah, evaluasi ke mahasiswa tetap harus bisa terlaksana dengan baik ya. Digiring apa yang menjadi mereka aware. Saya sudah WA di grup tingkat 1 ya, kan di mana saya ada PA saya di situ ya. Ada saya masuk PA di situ. Kalau Bu Femi lihat ya, Bu Femi ya, sudah terjadi interaksi-interaksi percakapan. Nah, ini saya minta tanggung jawab acara ini nanti ada waktu di mana dengan mereka evaluasi, aware mereka kekurangan-kekurangannya. Kemudian tandai anak-anak yang memang mengalami kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang perlu itu anak-anak yang dalam proses ini bermasalah itu ditelusuri betul kenapa ini gitu. Ya, apa yang menjadi kendala supaya tidak terulang lagi, karena ke depan kan kita akan banyak juga pakai daring begini, ngeselin di awal tuh, dan di awal tadi tuh udah cukup kesel gitu loh dengan kondisi ini ya, capek kita, lelah ininya gitu, tapi kita kan nggak punya pilihan lain. Nah ini proses ini kan akan terus berlanjut gitu. Itu mungkin Bu Hari yang menjadi catatan saya ya. Mohon maaf lahir batin, terima kasih. Terima kasih Bu Evi. Mungkin Bu Imel menjadi catatan bahwa kita punya PR untuk menindaklanjuti evaluasi terhadap hal-hal yang harus diperbaiki oleh mahasiswa maupun oleh kita sendiri. Mungkin dari teman yang lain ada tambahan? Silakan kalau mau disampaikan. Saya menjadi catatan kita karena menjadi lebih baik. Masih ada? Jika tidak ada, izin Bu Hari, mengingatkan saja, karena tadi dari Bu Arni kan dari kan mahasiswa sudah selesai nih acara pembayaran, kan belum ada laporan keuangan. Saya membantu Bu Arni nih untuk hari Senin, mohon dari teman-teman yang pagi dari berarti ya. Saya minta ya, kan Satgasnya harus ada hari Senin pagi. Iya, saya juga masuk Bu. Jadi nanti kita mintakan ya. Bu Arni berarti tolong pagi-pagi Senin itu semua siswa sebelum foto, nanti Bu Arni bantu sama Heni deh ya. Pagi-pagi Hen, mana Heni? Heni ya.
Jadi pagi-pagi diminta dulu mahasiswanya sebelum mereka foto minta dulu bukti swabnya sama bukti pembayaran 300.000-nya ya. Baik. Ada informasi sudah berapa yang membayar Bu Rahma? Saya nggak tahu Bu. Saya nggak ini. Bu Wani ya, Bu Wani ada Bu masih Warni, ada di sini? Tercatat nggak? Kalau saya minta tolong sama Yolanda, tapi di situ udah bayar semua, Bu. Ada yang separuh sama saya, terus sama Yolanda saya cek udah bayar semua. Oh, udah bayar. Jadi tinggal buktinya di sini. Alhamdulillah. Iya, tinggal saya lihat buktinya aja. Iya. Oke. Thank you. Baik. Mungkin perlu kami tanyakan Bu terkait dengan hari Senin. Pak Citra dosen juga foto ya? Halo. Foto bukan udah diinformasikan, kita perlu foto, jadi harus semua datang. Iya, bukan jadi seragamnya gimana di Bu Rahma bawahnya? Tetap hijau ini dengan hitam. Hitam dengan hijau ya? Kemarin kan seragam sudah Bu. Bawahnya Bu? Itu jilbabnya ganti hijau, nanti Bu Arni yang bantuin cari ya Bu Arni ya, besok ya. Oh, jilbabnya hijau. Ya. Jilbab hijau, bawahnya hitam ya Bu ya? Bukannya lem, itu jilbabnya. Apa setelan ini? Oh, tergantung jilbabnya. Gimana? Saya enggak keputusan akhirnya gimana kemarin ya Bu Evi? Iya, makanya. Enggak ada Bu Ani kan nggak bisa jalan sendiri. Nanti minta tolong dengan Heni mungkin yang ditunjuk ya. Iya. Ya, kalau Heni bisa diaktifkan ya di situ momennya Bu Rahma. Hari Jumat ditugaskan Bu Ani cari. Bisa Bu, sebentar Bu, saya isi sebentar Bu. Ya. Hari Jumat ditugaskan Bu Ani cari yang gampang didapat gitu. Kalau agak susah, lime itu agak susah, ya ganti saja hijau. Saya hijau mah kan gampang. Lime dengan hijau kan beda-beda itulah. Masih dalam satu rukun ya Bu Ani. Bu Ani. Saya mau nanya. Ya, gitu aja Bu Ani. Kalau laki-lakinya Bu? Laki-laki kemarin apa ya? Bagus. Batiknya masih bagus. Laki-laki. Kemarin katanya batik, Bu. Batik hijau, merah, biru. Enggak tahu. Punya, Pak. Koleksi batik aja ya, laki pokoknya batik mau pakai batik apa aja, batik deh. Batik. Seragam enggak ya? Ini kalau nggak salah, saya dengarnya Pak Fir sama Pak Bambang masih ada nih. Tapi Pak Citra yang saya dengar Pak Citra hijau nggak ada gitu. Oh, yang hijau. Kan gitu. Yang ada sudah Pak Fir sama siapa namanya Pak Bambang. Nanti silakan Pak Citra pengadaannya bagaimana silakan saja. Kalau saya pikir mah batik aja juga nggak apa-apa gitu. Kalau mau hitam sama atasan bawahnya hitam, kan hitam. Kecuali kalau mau lah. Orang hitam berbaju hitam. Hitam ntar kayak pakai gamis. Batik. Enggak, nanti. Kalau batik, misalnya Pak Citra batiknya yang mana, saya juga ada. Batik yang lain juga ada. Warnanya disenadain aja kali ya. Ya, ini kan warna hijau kan. Yang itu juga saya ada tuh yang agak coklat gitu ya. Ada. Kemudian batik Palembang ada. Semuanya ada itu semua. Ya, batik Palembang boleh. Ya, ini Pak Citranya yang bisa jawab, silakan. Silakan aja. Ya, nanti. Kan kata Ibu batik aja. Warna gelap, ya udah batik aja warna gelap yang ada kan, biar nggak beli. Yang ada aja kan. Sudah kalau gitu ya, batik. Ya batik. Batik, silahkan deh. Nanti saya pikir nanti dalam berfoto Mang Agus sama si Tanto sama Pak Ben nggak usah itulah Bu Rahma ya, nggak menjadi kewajiban kali ya Bu Rahma, Pak Citra. Mang Agus, Tanto.
Biar nggak nggak menjadi kewajiban seragamnya juga gitu loh. Ya, tapi Menurut mereka saya. masih punya kok kayaknya yang hijau itu kalau Tante Ya. Mama Kus masih ada. Hijau masih ada mereka. Sering pada pakai, iya. sering pakai ya. Sering pakai. Oke, gitu Bu Hari. Iya. Terima kasih Bu. Jadi seragamnya sudah seperti yang kita dengarkan tadi. Dan terakhir, kalau tidak ada lagi, kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada panitia yang sudah bekerja sama dengan baik sekali, mengupayakan seoptimal mungkin sehingga terselenggaranya acara ini. Ya, inilah yang bisa kita sajikan dengan waktu yang singkat. Kita bisa menyelesaikan semampu kita, mungkin ya hal-hal yang menjadi kekurangan menjadi catatan ke depan untuk mengantisipasi kalau memang kita harus daring lagi. Mungkin itu saja dan mohon maaf kalau mungkin di dalam kerjasama ini ada hal-hal dari saya sebagai ketua yang kurang pas atau tanpa disengaja kami lakukan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Bapak Panitia yang sudah baik menghasilkan karyanya pada hari ini. Akhir kata, Ya, baik ya. Ibu. Ya, sedikit saya tanya ke Pak Bambang. Jadi orang Telkomnya semalam apa orang mana? Nggak jadi. Telkomnya hari ini Bu jam 1 Bu. Oh, jadi hari ini. Oke. Iya. Tadi malam kemalaman. Ya. Ya. Oke, hari ini jadi segala konsekuensinya nanti itu aja berhubungan dengan Pak Firdaus ya ininya ya. Ya, baik Bu. Oke. Berarti besok sudah bisa uji coba ruangan ya Pak Bambang? Saya mau Insya Allah, ya, Bu. lantai 5. Iya, ya. Nanti hari ini saya pastikan. Insya Allah. Oke, bantuin ya, Li. Ibu, Bu Evi, sama Pak Citra. Ya. Saya mohon maaf ini kan hari Senin kemarin itu saya kan udah jadwal rapat di itu ya, rapat di Pelindo. Jadi saya mohon izin untuk apel pagi saya nggak hadir Bu Evi, tapi foto saya pagi, kemudian saya izin. Nanti masalah keuangan nanti tolong Lili menyampaikan mana yang perlu disampaikan nanti Lili. Iya Pak. Ya, demikian. Terima kasih. Oke, Bu Hari. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kami hari ini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lab ya. Pamit ya. Pamit Bapak Ibu sekalian. Dia tuh